Halo, selamat malam. Sampai di mana kita? Sampai di sini, tetap di sini di Garasi Venus. Jumpa lagi dengan saya, penjaga Garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ini karena memang lagi musim di Lumajang dan sekitarnya. Sepertinya di tempat lain sih sama. Kemarin dapat kabar dari teman di Padang juga lagi musim, kemudian dapat kabar di Banten juga lagi musim. Mantap sekali ini. Ini durian lokal ya, bukan impor, bukan apa namanya, blasteran, apa namanya, sambungan. Kan di musim tuh durian yang disambung pucuk atau apa istilahnya, ya kayak gitulah. Bawahnya lokal, atasnya interlokal. Bukan yang sangking lah, yang bawor, yang namlung, yang super tembaka, yang blackthorn. Tapi ini pure pure lokal. Jadi di beberapa tempat di Lumajang ini ada yang menjadi sentra durian, terutama di daerah Senduro itu ada namanya Gencono, di daerah Guci Alit ada namanya Kenongo dan Kertowono atau Wonokerto. Ada dua desa itu ada semua di Guci Alit, dua nama desa itu, satu Kertowono, satu Wonokerto. Saya lupa yang mana yang penghasil durian, mungkin dua-duanya ada, cuma yang lebih banyak yang mana itu yang saya lupa. Kayaknya Wonokerto. Kalau Kertowono kan yang pabrik teh itu. Terus kemudian di daerah yang berdekatan dengan Malang sana juga ada, di Tempur Sari itu juga penghasil durian, dan durian lokalnya itu bagus-bagus sebenarnya, cuma apa ya namanya, kesan untuk durian lokal itu image-nya kurang bagus, kalah sama image durian-durian luar, durian non lokal itu, saya nyebutnya non lokal aja deh ya, yang dari Sulawesi lah, dari itu kan ada yang bagus-bagus itu, terutama yang dari Malaysia itu ada musangking, ada blackthorn, ada apa lagi itu. Ini nggak kalah kualitasnya sama durian-durian yang saya sebutkan tadi sebenarnya. Cuma ya itu namanya belum belum tenar aja mungkin ya. Lembutnya itu luar biasa. Ini tadi beli di penjual langganan itu, jadi satu buah ini 30.000, tapi saya dikasih bonus satu, bonus bukan yang jelek tapi yang kualitasnya sama gitu, karena tahun lalu itu hampir tiap 3 hari sekali saya belanja 200.000, 300.000 gitu. Tahun ini 2 tahun yang lalu itu, kalau tahun lalu kan saya produksi sendiri di kebun, punya pohon itu yang menghasilkan sendiri, jadi nggak banyak beli di luar. Dari punya sendiri sudah bisa nabung, maksudnya dimakan sampai sepuasnya, sama disimpan, yang disimpan itu bertahan sampai habisnya itu
kayaknya menjelang musim durian ini. Jadi musim durian ini kan mulai bulan November gitu, November akhir kan, atau Desember awal itu udah mulai. Nah itu durian simpenan saya masih masih ada gitu, makanya saya habiskan karena akan ada, mikirnya akan ada stok durian lagi gitu. Tapi ternyata karena satu dan lain hal saya nggak nyetok, mungkin tahun ini saya nggak banyak nyetok, entahlah kalau ini mungkin di akhir bulan Januari atau di awal Februari kalau masih banyak ya bisa jadi saya nyetok. Rasanya tuh lembut, legit, macam-macam. Nah ngomong-ngomong soal durian, saya sudah banyak mengurangi sebenarnya. Kalau buah-buah segini zaman umur, jangan ngomongin umur deh ya, 10 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun atau 5 tahun yang lalu saya masih bisa habis 15 buah. Heran. 15 kalau cuma segini aja ya buahnya. Kalau lebih besar dikit ya mungkin nggak sampai segitu, mungkin nggak sampai 10. Nah kalau cuma segini-segini aja, sekali makan gitu, sekali uh, dalam sekali duduk, kata 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 para pembaca buku itu bisa habis, yang segini-segini bisa habis 15. Gila. Tapi sekarang sudah mulai mengurangi karena semakin bertambahnya umur, ya walaupun belum merasakan ada masalah, jangan sampai deh yang mungkin semoga sampai tua nanti nggak ada masalah untuk menikmati durian. Jadi tapi dengan sadar diri, dengan seiring dengan bertambahnya usia ya dikurangi aja duriannya. Ini di kamera mungkin kelihatannya putih ya, pucat gitu, tapi aslinya kuning ya. Kuning mungkin karena malam juga ini, jadi kuningnya nggak kelihatan terlalu jelas kuningnya, cerahnya. Ini tadi beli berapa ya? 10 bonus 1, yang 5 saya makan sendiri dan sendiri sama keluarga, yang 5 ada teman tadi buat oleh-oleh, teman dari mana, dari Wonogiri ya, buat oleh-oleh itu ceritanya, nggak dibawa pulang ke Wonogiri, dimakan di rumahnya yang ada di sini gitu. Ya lama nggak ketemu gitu, jadi hadiah lah gitu istilahnya. Ini disimpan, nggak tahu buat besok atau lusa, atau kalau besok ternyata ada rezeki banyak buah ya buat kapan-kapan nanti gitu. Gitu. Nah, buahnya seperti ini semua, jadi bijinya memang sedikit agak besar, cuma dagingnya tebal gitu. Jadi satu satu buah ini ada berapa kamar? 5, rata-rata 5 ya. Rasanya sangat konsisten. Dan bagusnya kalau di tempat tempat durian langganan saya ini, dia nggak akan pernah ngasih yang jelek. Karena tahu, karena kalau saya kalau beli nggak pernah 1 2 gitu, minimal 5. Semahal-mahalnya durian saya belinya 5 gitu. Kalau nggak beli banyak, saya mending nggak beli sekalian aja nih, daripada cuma 1 2 gitu. Makanya selalu dikasih kualitas yang bagus. Itu pentingnya menjaga hubungan baik dengan pedagang. Justru harusnya, atau sebaliknya juga, si pedagangnya apa namanya, ada apanya, daun, si pedagangnya menjaga hubungan baik dengan saya itu. Jadi sebagai pelanggan ya dia harus menjaga saya. Kalau enggak saya akan kabur. Kalau teman-teman orang Lumajang atau orang sekitar sini, orang Jember atau apa,
Kalau lagi main ke Lumajang, terus lewat kantor pos Lumajang. Nah, kalau malam dia biasanya mangkal ya, menjajakan dagangannya dari jam 5 sore, bukan jam 5, jam 4 itu udah siap-siap, setengah 5 gitu udah mulai apa ini, menjajakan duriannya ya. Biasanya nggak sampai malam banget, kalaupun masih ada jam 10 itu udah pulang. Itu langganan saya itu di depan kantor pos Lumajang, namanya Sukadi. Biasanya saya cuma pesen, "Cak, kirim ngapi berapa ratus," gitu. Artinya, "Bang, kirimin dong 200.000." Gitu. Nah, dia kasih tunjuk nih, fotonya seperti ini, terus besarnya masing-masing sekian, terus ini 200 ini. Paling kalau harganya lebih dari itu dia bilang digenepin 250 ya. Ya cari-cari yang lain supaya bisa sampai 250. Dan selama ini nggak pernah ya, sekali dia mengecewakan terus saya bawa balik semua ke tempat dia yang nggak bagus gitu. Terus besoknya dia kayaknya ngerasa kapok, terus minta maaf segala macam. Jadi selanjutnya sampai sekarang selalu menjaga kualitasnya. Kalau jelek ya dia bilang jangan dibeli gitu. Ini sayang sebenarnya dimakan karena enak, jadi uh, disayang-sayang. Tapi buat apa dibeli kalau nggak dimakan ya. Hmm. Bagi banyak orang durian itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi bagi beberapa orang durian sangat dihindari. Ya, ya kita nggak bisa memaksakan, dan nggak bisa komentar yang negatif tentang hal itu. Ya namanya orang kan macam-macam. Ada orang suka nasi, harus ada nasi. Ada orang yang nggak bisa makan nasi. Ya, sama aja kayak gitu kan. Ada orang yang makan durian sambil ngopi. Saya, aduh malam-malam ini, tapi nggak apa-apa, ini cold brew jadi ringan lah ya. Sambil makan durian, sambil minumnya kopi malam-malam. Saya jarang sekali bikin video malam hari ini. Saya tadi habis hitung-hitung stok, ini stok kopi saya, kopi Fuji Alit, ada robusta, arabica, sama excelsa. Saya nggak punya Librica, tadi ada teman kesini tanya nggak punya Librica, nggak punya. Nah, ada yang 200 gram, ada yang 500 gram, ada di Shopee saya. Jangan salah fokus sama yang di belakang. Di belakang ini saya punya radio antik ya, bukan antik, radio kuno lah, radio tahun 90-an. Siapa yang nggak kenal merek nasional kalau angkatan tahun segitu gitu. Ada lampu-lampu minyak tanah zaman dahulu juga. Kemudian di belakang sana itu ada motor
motor lawas, motor Suzuki tahun 74. Sambil saya lanjut duriannya. Selain lagi musim durian, di sini juga musim buah lain. Ada salak, ada rambutan, ada manggis, ada alpukat, ada apa lagi yang saya lihat di sepanjang jalan protokol di sebelum masuk kota ini, sebelum masuk kota Lumajang maupun di jalan-jalan eh, jalan-jalan utama mau masuk kota, baik dari arah Probolinggo, dari arah Jember, dari arah Malang lewat selatan, dari arah Malang lewat eh, gunung, itu buahnya rata-rata itu. Pete sudah lewat, jadi beberapa 1 bulan yang lalu lah itu, 2 bulan yang lalu kayaknya. Sebelum musim durian itu musim pete. Dan di sini kalau udah musim pete, banyak sekali. Saya ada kenalan itu, dia orang sini tapi tinggal di Jakarta. Rutin tiap minggu 2 kali bawa 1 truk isi pete semua ke Jakarta. Nanti dari Jakarta didistribusikan ke beberapa daerah, ke Bangka Belitung, ke mana, Palembang, enggak sih, Palembang enggak, ke Bangka Belitung, terus ke daerah Jakartaan atau ke Jabodetabek kayaknya itu. Kalau Bandung itu kan udah banyak dari daerah Sukabumi, dari Cianjur, mana ya, Jawa Barat lah, ya, lokalan Jawa Barat itu. Ya orang-orang Jawa Barat kan, orang Sunda kan banyak, hobi banget makan pete kan. Saya juga hobi banget, di kebun juga ada 1 pohon pete yang buahnya lumayan kalau lagi berbuah. Nah, kemarin yang lainnya berbuah, pohon saya nggak berbuah. Yang lain buahnya sudah habis, punya saya ini baru berbunga. Paling aneh. Tapi ya jadinya panennya nggak ada temennya tuh. Resikonya diserang penyakit sendirian gitu. Kalau pas musimnya kan nggak kalaupun diserang penyakit nggak parah gitu, karena banyak pilihan. Yang diserang bukan cuma 1 pohon, tapi kalau pas berbuahnya nggak berbarengan dengan yang lain, ya penyakitnya nggak ada pilihan lain, cuma satu aja itu yang diserang. Saya kira ini tadi busuk, ternyata enggak sama sekali, cuma kayak bekas ke bentur apa ke tusuk kayu gitu. Biasanya kan asem, enggak, bagus, bagus banget, dan pedagang ini bisa diandalkan. Kalau tahun lalu durian saya 2 kali berbuah dalam 1 tahun. Yang pertama lumayan banyak, dari 3 pohon itu lebih dari 300 buah, dan memang musimnya panjang gitu ya, jadi buah durian melimpah di Lumajang ini. 1 buah yang segini ini paling harganya 10.000, paling paling mahal, rata-rata 8.000, 10.000 di pohon, jadi maksudnya di bawah pohon gitu, udah turun dari pohon. Nah kalau sudah di kota, sudah di kota Lumajang ini, bisa jadi 12.000 atau 15.000 gitu. Nah sekarang jarang, yang berbuah jarang, termasuk durian saya sepertinya nggak berbuah. Sudah 20 menit, saya rasa pamernya cukup sampai di sini. Bukan pamer sih niatnya, ya
sharing lah, sharing pengalaman, sharing update yang sedang terjadi di sini seperti apa ya. Di sini update-nya sedang musim durian sama sedang musim ngopi gitu. Enak loh ya, makan durian sambil minum kopi. Nah, saran saya minum kopinya jangan pakai gula. Kalau memungkinkan ya duriannya dimasukkan ke kopi. Jadi kopi durian. Saya belum mau mencoba. Saya lebih prefer makan terus kemudian baru minum. Oke, semuanya. Terima kasih sudah menyimak video sharing dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Mungkin saya akan sharing pengalaman lain. Mungkin makan durian dengan apa kayak, atau mungkin minum kopi dengan temannya apa kayak gitu ya. Hanya sharing, jadi bukan pamer, bukan bermaksud flexing ya. Apa yang saya flexing, ya nggak punya apa-apa itu ya, cuma ya paling kopi dagangan. Ini sudah saya upload juga di Shopee. Jadi saya punya 2 Shopee, akun Shopee, satunya jualan kopi dan kawan-kawannya, satunya jualan barang-barang klasik, jadul, antik, kuno, bukan yang mahal-mahal, tapi yang harga masyarakat ya kayak gini. Ini kan cuma berapa, saya jual 400-an ribu, masih sangat terjangkau. Ini bahannya kuningan loh ya. Kayak radio ini saya belum tes ini masih hidup atau enggak. Kalau hidup ya paling saya jual 250 atau 200 ya. Kalau dalam kondisi mati ini ya 150 paling. Siapa tahu ada yang berminat terus nanti penasaran cari akun Shopee saya. Sampai ketemu besok, kapan-kapan, lusa. Sampai ketemu di lain waktu lah gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam durian.